Disiarkan secara off-air dari Studio 3 Gedung RPP, Kantor KPU Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Kembali lagi bersama saya, Erza Akbar Senjaya, dalam acara kita yang bertajuk Ngopilu, ngobrol pintar seputar pemilu kada tahun 2020. Pada pemirsa, hari ini kita akan kembali membahas tentang bagaimana persiapan penyelenggaraan pemilihan umum di tingkat daerah pasca pandemi COVID-19. Seperti yang kita ketahui bersama bahwa tahapan pemilihan kepala daerah pada tahun 2020 sejatinya sudah dimulai pada akhir tahun 2019 yang lalu. Tetapi karena merebaknya pandemi COVID-19 ini, KPU Republik Indonesia menghentikan sementara tahapan penyelenggaraan pemilihan kepala daerah. Pada bulan Juni, KPU Republik Indonesia kembali mengeluarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang program tahapan dan jadwal penyelenggaraan pemilihan kepala daerah tahun 2020. Dan untuk membahas diskusi kita pada hari ini, telah hadir bersama dengan kita anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Divisi Hukum dan Pengawasan, Bapak Denny SIP. Apa kabar, Pak? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sehat, Pak ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Baik, Pak Denny, tugas utama dari Divisi Hukum dan Pengawasan KPU itu seperti apa, Pak? Sebelum saya menjawab lebih rinci terkait dengan tugas utama dari Divisi Hukum dan Pengawasan, saya ingin menyampaikan terkait dengan pelaksanaan pemilu kada di Indonesia pada saat ini ya. Kita ketahui bahwa ada 9 provinsi yang akan melaksanakan pemilihan gubernur dan wakil gubernur, yaitu ada Sumatera Barat, Provinsi Jambi, Bengkulu, Kepulauan Riau, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Utara, Sulawesi Utara, dan Sulawesi Tengah. Ada 224 kabupaten kota kabupaten yang akan melaksanakan pemilihan bupati dan wakil bupati, ditambah dengan 37 kota yang akan melaksanakan pemilihan wali kota dan wakil wali kota. Jadi dalam hal ini terdapat 2 provinsi yang tidak melaksanakan pemilihan kepala daerah di seluruh kabupaten kotanya, yaitu Provinsi Nanggro Aceh Darussalam dan Provinsi DKI Jakarta ya. Khususnya di Babel itu tadi sudah sampaikan bahwa akan ada pemilihan bupati di Kabupaten Bangka Barat, Bangka Tengah, Bangka Selatan, dan Belitung Timur ya. Sedangkan terkait dengan tugas dari Divisi Hukum dan Pengawasan, yaitu Divisi Hukum bertugas untuk mengkoordinasikan, menyelenggarakan, mengendalikan, memantau, supervisi, dan evaluasi terkait dengan kebijakan. Yang pertama, penyusunan rancangan keputusan KPU provinsi ya. Itu untuk wilayah provinsi. Kalau untuk wilayah KPU kabupaten kota, maka penyusunan rancangan keputusan KPU kabupaten kota. Sedangkan untuk KPU RI itu kewenangannya penyusunan rancangan keputusan dan juga terkait dengan penyusunan peraturan-peraturan KPU ya. Jadi ini merupakan domain dari Divisi Hukum. Yang kedua, terkait dengan telah hukum dan advokasi hukum ya. Telah hukum jika ada persoalan-persoalan hukum pada pelaksanaan setiap tahapan, baik dari penyampaian syarat dukungan, terus juga pencalonan sampai dengan penetapan calon terpilih, yang mungkin saja ada kendala hukum ya, dan para pihak ada yang melakukan proses hukum dengan cara menggugat ke lembaga hukum terkait, maka Divisi Hukum berwenang mengkoordinasikan dan menyelesaikan telah hukum dan advokasi hukum tersebut ya. Terus yang ketiga itu terkait dengan dokumentasi dan publikasi hukum. Jadi produk-produk hukum yang dikeluarkan oleh KPU, KPU provinsi, dan KPU kabupaten kota itu menjadi ranah Divisi Hukum untuk mengkoordinasikan dan menyampaikannya kepada publik, baik secara
pemberitaan maupun sampai dengan di jaringan dokumentasi atau JDIH, agar publik memahami dan mengetahui produk-produk hukum, entah itu berbentuk peraturan KPU yang dikeluarkan oleh KPU maupun keputusan-keputusan yang dikeluarkan oleh KPU provinsi dan KPU kabupaten kota ya. Terus yang keempat, kewenangan divisi hukum ini terkait dengan pengawasan dan pengendalian internal. Jadi secara prinsip bahwa memang divisi hukum tidak secara teknis langsung melaksanakan tahapan. Namun divisi hukum melakukan pengawasan dan pengendalian internal terhadap proses pelaksanaan tahapan-tahapan tersebut ya. Jadi ikut mendampingi begitu ya, mendampingi pelaksanaan tahapan-tahapan teknis tersebut. Dan yang kelima terkait dengan penyelesaian sengketa pada proses tahapan, hasil pemilu maupun pemilihan, serta sengketa non tahapan pemilu. Kalau sengketa non tahapan ini bisa saja sengketa tata usaha negara dan sebagainya ya. Terus yang keenam itu adalah penanganan pelanggaran administrasi, kode perilaku, sumpah janji dan fakta integritas yang dilakukan oleh anggota KPU kabupaten kota. Itu kewenangan dari KPU provinsi ya. Ini terkait dengan bisa saja adanya temuan ataupun laporan dari masyarakat terkait dengan kode etik dari penyelenggara pemilu tersebut. Dan secara prinsip bahwa tujuan dari pelaksanaan pendampingan terhadap teknis-teknis tahapan tersebut, secara prinsip divisi hukum dan pengawasan itu memastikan terlaksananya pemilu dan pilkada yang taat asas dan taat waktu untuk mewujudkan pilkada yang demokratis, yang legitimasinya tinggi begitu ya, terus pemilu kada yang berkualitas, serta kalau pilkadanya demokratis terus berkualitas, tentunya stabilitas politik itu akan terjaga. Dan di tengah pandemi COVID-19 ini, divisi hukum juga berwenang mengawasi setiap tahapan, memastikan pelaksanaan setiap tahapan itu agar menyesuaikan dengan protokol kesehatan COVID-19 sebagaimana yang dikeluarkan oleh pemerintah. Gitu. Baik Pak, bicara tentang pandemi tadi, kira-kira apakah ada dampak ya sebelum adanya pandemi dengan sekarang, di mana kita sudah kembali ke tatanan normal yang baru, ada dampak-dampak yang dirasakan tidak? Baik yang sifatnya non-signifikan hingga yang sifatnya sangat signifikan sekali terhadap pengawasan kelembagaan KPU provinsi pada tahapan penyelenggara pilkada di kabupaten kota. Iya, tentunya kalau boleh saya sampaikan sekilas pengantar terkait dengan corona virus disease 2019 ini atau kita sebut dengan COVID-19 ini. Yang pertama kita ketahui bahwa secara umum virus corona tertua, beta coronavirus itu sudah muncul pada tahun 3300 sebelum Masehi ya. Dan terkini COVID-19 itu muncul pada tanggal 31 Desember diketahui ya 2019 di Wuhan, China. Dan jenis virus baru ini belum ada vaksinnya, belum banyak yang diketahui, dan pada saat ini memang ada temuan vaksin yang sedang diuji coba ya. Dan virus ini efektif menyebar dengan interaksi sosial atau fisik ya. Sebagaimana kita ketahui, WHO mengeluarkan maklumat pandemi global pada 11 Maret 2020 ya. Dan secara umum social distancing ini dapat diprediksi sampai tahun 2022. Tentunya berdampak pada perkembangan sosial, politik, budaya maupun ekonomi ya.
Dan kembali kepada pemilu pilkada, karena adanya penghentian kemarin dengan penundaan tahapan, tentu berdampak juga kepada akhir masa jabatan kepala daerah tersebut. Sehingga dalam hal ini dalam undang-undang juga hanya diatur undang-undang pemerintah daerah itu bahwa masa jabatan kepala daerah adalah 5 tahun sejak pelantikan ya. Dan selanjutnya kepala daerah atau wakil kepala daerah itu berhenti karena meninggal dunia, permintaan sendiri atau diberhentikan. Sementara pengaturan terkait dengan berakhirnya akhir masa jabatan kepala daerah ini karena bencana non alam itu belum diatur. Ya. Jadi mekanismenya belum diatur sehingga ini bisa dikatakan keputusan hukum. Maka tahapan pilkada yang tertunda itu sesuai dengan hasil rapat RDP dengan DPR, terus juga berkoordinasi dengan pemerintah, berkoordinasi juga dengan gugus tugas COVID-19, maka pilkada itu dilanjutkan lagi. Kalau mengacu ke pengalaman beberapa pilihan atau pemilu di dunia, negara-negara dunia, rentang waktu bulan Februari sampai dengan April 2020 tak kurang dari 46 negara di dunia yang melaksanakan pemilu nasional maupun pemilu lokal ya. Dengan berbagai metode pemilihan umum, namun tetap melaksanakan protokol COVID-19. Ini sekilas tentang corona. Terus kalau boleh saya menyampaikan, ada dampak pandemi corona ini pada tahapan pilkada ya. Tentunya dengan adanya penundaan, terus juga pelaksanaan pilkada harus menggunakan APD, berdampak pada penganggaran ya, karena dalam mata anggaran itu terjadi pengalihan dan penambahan terhadap penganggaran ya. Terus bentuk kegiatan dan program tahapan juga itu tetap merujuk pada undang-undang, namun juga mengacu kepada protokol kesehatan COVID-19 ya. Misalkan pencocokan dan penelitian atau kita kenal dengan coklit, yang mana undang-undang mewajibkan harus mendatangi warga ya, secara langsung. Petugas PPDP itu wajib mendatangi warga secara langsung untuk mendata warga untuk menjadi pemilih. Namun dengan adanya bencana COVID-19 ini, maka KPU harus merancang regulasi yang menyesuaikan dengan hal tersebut ya. Tentu juga dengan mengedepankan faktor keselamatan dan kesehatan dari semua pihak, baik penyelenggara pemilu maupun pemilih gitu ya. Terus juga banyak hal terhadap tahapan baik verifikasi calon perseorangan, pendaftaran calon, kampanye, pendaftaran calon terpilih, sosialisasi dan sebagainya, itu juga berdampak ya. Dan ada dampak juga terhadap kondisi psikososiologis masyarakat. Ya, tentu dengan adanya pandemi COVID-19 ini banyak adanya masyarakat yang semacam antipati, skeptis atau ketakutan lah terhadap dilaksanakannya kembali. Ada ketakutan. Iya, ada ketakutan dilaksanakannya kembali tahapan pilkada ini. Pak Denny, siap? Apakah selama pandemi ini atau mungkin sebelum pandemi ada kasus-kasus hukum atau persoalan-persoalan hukum yang pernah terjadi di 4 kabupaten kota penyelenggara pilkada, mulai dari Bangka Barat, Bangka Tengah, Bangka Selatan hingga Belitung Timur? Ya, sampai dengan hari ini kan tahapan yang kemarin tertunda itu sampai dengan penyampaian syarat dukungan ya, verifikasi syarat dukungan calon perseorangan.
untuk di wilayah Bangka Belitung itu hanya ada di Kabupaten Bangka Selatan. Dan sampai dengan hari ini belum ada persoalan hukum dari pihak-pihak yang berkaitan terhadap pelaksanaan penyelenggaraan tahapan tersebut ya. Jadi sampai dengan hari ini masih aman-aman saja. Kira-kira apa yang perlu ataupun mungkin Bapak sampaikan ke 4 anggota KPU di 4 penyelenggara di kabupaten ini untuk bisa mengantisipasi persoalan-persoalan hukum yang mungkin saja muncul di kemudian hari? Ya. Baik, yang pertama agar KPU Kabupaten Kota itu kerja sesuai aturan ya, tetap mengedepankan asas-asas profesionalitas sebagaimana prinsip hukum penyelenggaraan pemilu ya, dan juga seyogyanya taat asas dan taat waktu. Dalam hal ini tetap mengacu kepada protokol kesehatan COVID-19 yang mana dalam ketentuannya, misalkan contoh sebelum pelaksanaan tahapan verifikasi faktual syarat dukungan calon persoarangan itu regulasi mengatur terkait dengan harus diwajibkannya penyelenggara pemilu PPS itu untuk melakukan rapid test. Maka seyogyanya itu harus dilakukan ya. Jadi segala terkait dengan protokol kesehatan COVID-19 itu wajib dilaksanakan. Selanjutnya agar mengedepankan asas kehati-hatian dalam setiap pelaksanaan tahapan pemilu ya. Karena dalam hal pelaksanaan tahapan umumnya KPU provinsi maupun KPU Kabupaten Kota itu mengeluarkan produk hukum berupa keputusan, berita acara dan sebagainya. Itu jika terdapat hal yang bermasalah, maka tentu sangat dimungkinkan untuk digugat oleh para pihak ke lembaga hukum sesuai dengan bidangnya seperti itu. Maka asas kehati-hatian, profesionalitas itu wajib dilaksanakan dalam rangka menjalankan tahapan pemilu dan pilkada secara baik untuk meminimalisir segala bentuk persoalan hukum yang akan timbul. Baik Pak Denny, ya. Apakah ada perubahan situasi atau perubahan penanganan terhadap tahapan penyelenggaraan pemilu? Karena kan kita tahu tahapan sempat dihentikan sementara. Kemudian kita sudah memasuki tahapan lanjutan. Ada tidak perbedaannya gitu? Tentunya terdapat perbedaan ya. Yang mana pilkada secara normal dan menuju pilkada era new normal. New normal seperti itu. Maka setiap teknis pelaksanaan tahapan itu berbeda. Contoh misalkan penyampaian pasangan calon, pendaftaran pasangan calon. Jadi seluruh berkas pasangan calon itu, kalau dulu pasangan calon dapat membawa pendukung lah seperti itu, banyak-banyak datang ke kantor KPU. Kalau sekarang itu dibatasi ya, dan juga berkasnya itu diwajibkan, berkas pasangan calon itu diwajibkan menggunakan dilapisi bahan yang tahan air. Ya. Jadi kurang lebih ditaruh dalam semacam tas plastik. Terus juga akan dilakukan penyemprotan. Ya. Selanjutnya verifikasinya juga dengan sistem yang mengedepankan protokol COVID kesehatan. Ya. Terus juga contoh tahapan rapat pleno, misalkan rapat pleno terbuka yang mengharuskan semua pihak itu datang, maka dilakukan dengan pembatasan jumlah peserta, mewajibkan masker, menggunakan masker, terus juga harus disiapkan hand sanitizer seperti itu ya.
Dan juga ada tahapan-tahapan seperti kampanye juga tentunya berubah ya. Kampanye berubah, yang mana kalau dulu itu pertemuan terbatas, itu diatur banyak pertemuannya. Dan kalau yang di era pandemi COVID-19 ini, maka lebih mengedepankan kampanye bersifat online gitu ya. Juga dengan batasi jumlah peserta gitu. Dan dalam hal ini pada tahapan misalkan penerimaan calon penyelenggara ad hoc ya. Penyelenggara ad hoc seperti katakanlah misalkan PPS ya, itu kalau dulu yang bersangkutan itu menyampaikan berkas ke sekretariat PPK maupun KPU Kabupaten Kota terkait dengan syarat-syaratnya. Kalau sekarang metodenya dirubah dengan peserta itu menyampaikan berkas administrasinya itu dengan menggunakan soft file yang dikirim melalui online gitu ya, online. Terus juga wawancara juga, tahapan wawancara menggunakan sistem wawancara dapat online atau juga dapat langsung, bertemu langsung, namun tetap mengedepankan protokol kesehatan COVID-19 ya. Banyak semua tahapan pelaksanaan teknis penyelenggaraan pemilu kada itu harus menyesuaikan dengan protokol kesehatan COVID-19. Begitu, Pak. Jadi semuanya beradaptasi, ya. Setiap tahapan beradaptasi dengan penyelarasan COVID-19, ya. Mengutamakan protokol kesehatan, ya. gitu Pak ya. Ya. Nah, kita kalau bicara tahapan terkait khususnya ya. domain untuk divisi hukum dan pengawasan, ya. Kira-kira tahapan apa yang paling dekat yang akan dihadapi? Kalau divisi hukum itu domainnya dana kampanye, ya, dana kampanye. Terus juga berpotensi terkait dengan sengketa ya. Misalkan pada saat ini verifikasi faktual calon perseorangan, KPU akan mengeluarkan produk berita acara nantinya, dan dalam peraturan Perbawaslu bahwa berita acara yang dikeluarkan oleh KPU Provinsi dan Kabupaten Kota itu merupakan objek sengketa. Jadi sengketa setiap tahapan itu juga sepertinya bisa saja muncul ya, yang mana jika adanya pihak yang katakanlah kurang puas dengan yang diterima oleh peserta pemilu, gitu Pak. Nah, untuk komunikasi sendiri antara KPU provinsi dengan 4 KPU kabupaten penyelenggara pilkada, apakah ada perbedaan ketika pandemi ini, dan bagaimana mengantisipasi beberapa kendala-kendala dalam komunikasi itu, Pak? Ya, tentunya KPU mengeluarkan regulasi juga ya terkait dengan pelaksanaan teknis baik BIMTEK maupun rapat koordinasi itu dapat dilaksanakan melalui online, atau kalau sekarang itu istilahnya rapat daring gitu ya, rapat koordinasi daring pada KPU Kabupaten Kota ya. Jadi KPU provinsi selaku koordinator mewakili KPU RI dalam perihal pelaksanaan pilkada ini melaksanakan monitoring dan supervisi maupun juga memberikan BIMTEK kepada KPU Kota itu selama ini bersifat daring. Ini dalam rangka mengedepankan protokol kesehatan juga. Jadi kalau moto teman sekarang itu kan pilkada selamat, kita semua sehat, ya gitu. Jadi KPU tetap berusaha semaksimal mungkin di tengah pandemi ini untuk tetap bekerja, menjamin hak konstitusional setiap warga negara. Baik Pak, sebelum mengakhiri tajuk diskusi kita pada hari ini, sebagai penutup, pesan apa yang ingin Bapak sampaikan, terutama kepada seluruh masyarakat, terlebih mungkin pada warga-warga milenial dalam kita menghadapi pemilu di tengah pandemi COVID-19 ini, Pak? Baik, yang pertama bahwa pilkada langsung merupakan tonggak demokrasi terpenting dan juga
perwujudan dari kedaulatan rakyat di daerah. Ya. Tentunya kita bersama harus menjaga stabilitas dinamika politik di Provinsi Bangka Belitung ini dengan menghindari politik identitas, ya, suku, ras maupun agama, kampanye hitam maupun politik uang. Dan seyogyanya, mari kita berpartisipasi dalam pelaksanaan pemilihan kepala daerah ini, baik sebagai peserta, ya, maupun sebagai pemilih, gitu ya, dengan datang ke TPS yang insya Allah pada tanggal 9 Desember 2020 nanti. Jangan lupa menggunakan masker, ya, datang ke TPS. Terus juga cuci tangan nanti disiapkan di TPS. Kita gunakan hak pilih kita di saat walaupun di saat pandemi COVID-19 ini, dan bersama kita tegakkan pilkada yang demokratis dan berkualitas di negeri Serpun Sebalai ini. Jadi yang mau datang ke TPS pakai masker, cuci tangan. Nanti kalau tidak kita isolasi 14 hari. Nah, kita kurung 14 hari karena tidak ada cuci tangan itu. Baik pemirsa, demikian diskusi kami dalam tajuk Ngopilu, ngobrol pintar seputar pemilu kada pada tahun 2020 bersama dengan narasumber kita hari ini, anggota KPU Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Divisi Hukum dan Pengawasan, Bapak Denny SIP. Terima kasih Pak atas waktu dan kesempatannya, atas ilmunya yang telah mau berbagi bersama kita. Kepada pemirsa, netizen dan seluruh masyarakat yang ada di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, jangan lupa untuk mengunjungi kami dalam akun media sosial yang ada di bawah ini. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga kita bisa berjumpa kembali dalam tajuk Ngopilu yang akan datang. Selamat menjalankan pilkada, jalankan pilkada dengan selamat. Salam demokrasi, pemilih berdaulat, negara kuat. Yo sepradi, jangan lupa hari Rabu tanggal 9 Desember tahun 2020 datang ke TPS, kita milih bupati. Jangan lupa pakai masker, cuci tangan, dan jaga jarak. Tentukan pilihan.